tapi kemudian kita merasa bahwa kita usahakan itu adalah dari selain Allah, begitu. Gimana, Mas Anis? Ya. Bisa dijelaskan itu? Menarik Bu ya. Ya. Saya pernah hanya kenakalan pikiran saja. Quran kan menjelaskan dengan tegas itu bahwa sholat itu ukuran utama. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan dari fahsya dan munkar, yang semua yang buruk lah. Artinya output sholat itu perbuatan baik. Ya. Kalau ketika orang sholat dan dia tidak berbuat baik, artinya sholatnya kalau secara syariat mungkin iya ya, tapi secara kan batal itu, secara hakiki. Tadi saya di sebelum ini saya ngomong bahwa sholat itu memahami bahwa kita ini hamba. Nah, apa yang dijelaskan Buya tadi kok, orang tidak bersyukur dan lain sebagainya karena dia lupa ketika dia berbuat, dia berusaha, dia lupa bahwa yang menggerakkan dia berusaha itu Allah. Karena dia tadi dalam situasi jumbo, mana Allah, mana saya. Sholat itu menarik kesadaran itu sehingga orang selalu disadarkan bahwa sesuatu yang besar di luar dirinya. Ini sangat menarik karena sholat menjadi inti. Kalau menurut hadis, sholat pertanyaan yang pertama ditanya di akhirat itu soal sholat, bukan yang lain. Karena sholat menjadi kunci. Sholat itu kalau Buya lebih tahu tentang makna sholat dalam bahasa, itu keterhubungan yang terus keterhubungan dengan Allah. Intinya kan sholat, sholawat dan sebagainya kan konektor yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, olehnya. Nah, ketika itu ambyar, maka semuanya ambyar. Dan kalau Anda mau melihat sholatnya orang, lihat perbuatannya. Jadi bisa balik. Ketika orang lupa dalam kehidupan di pasar, di kantor, tidak mencerminkan kesyukuran atau kesadaran bahwa semua digerakkan Allah, maka sholatnya yang orang bisa katakan, sholatnya ada yang salah dalam sholatnya, ada yang salah. Saya mengatakan tidak, sholatnya salah, ada yang salah. Sehingga Quran bolak-balik mengatakan, katakanlah dengan kata yang agak sarkas itu, bahwa sholat itu menjadi tidak berarti dalam konteks. Kemudian tentang tadi, saya tarik dengan Buya bahwa kalau Anda merasa lapar itu berarti Anda nggak fana. Maaf, ini agak berbeda sedikit. Rasulullah itu ketika Mi'raj habis, ketika balik dia merasa lapar lagi, merasa sedih lagi ketika ada yang meninggal, putranya meninggal, merasakan manusia tetap manusia. Ada lapar, tapi tidak sesuatu yang berlebihan, yang sangat mendasar, kebutuhan manusia yang sangat dasariah. Jadi dalam konteks itu saya pernah berdialog dengan seorang teman. Ada dua ulama. Yang satu yang disebut majdub, yang majdub dalam pengertian tertentu, bukan majdub dalam pengertian yang umum. Ya. Dia menjadi tidak tahu harta, ada uang dibuang-buang. Itu karena dia nggak tahu itu harta itu ada harganya bukan. Seperti anak kecil Anda beri emas, Anda nggak tahu harganya emas. Dia akan sama memperlakukan emas itu dengan besi-besi yang lain. Hanya menarik ketika bentuknya menarik misalnya. Permata tetap dia sama, karena dia dibuat seperti itu oleh Allah. Tapi ketika orang dewasa bisa menyikapi emas itu seperti anak-anak, nah itu namanya zuhud. Itu namanya dia mampu mengelola dirinya. Bukan artinya kecenderungan dasarnya bisa dia tarik ke dalam. Sehingga agak berbeda. Orang yang dibuat Allah secara otomatis tidak menyukai perempuan, dengan orang yang dibuat Allah menyukai perempuan tapi bisa membatasi, itu beda nilainya. Nah, konteksnya dalam konteks ini artinya ketika kita melakukan sesuatu dan menyadari betul-betul dengan Allah, ada kehadiran Allah di situ, akan berbeda ketika orang nggak menyadarinya. Karena zikir itu menjadi penting. Kalau istilah Jawa eling,
belajar tentang Jawa, menerjemahkan takwa itu dengan bahasa Jawa eling lan waspodo. Karena hidup ini intinya pada waspada. Waspada dari makar, segala makar, termasuk makarullah. Jangan-jangan karena itu kan ada istilah istidrot saja macam-macam, itu kan makarnya Allah. Jadi bagaimana kita tidak masuk ke dalam ruang itu. Kalau cemburu yang dikatakan Buya itu, saya sangat setuju dan memang itu intinya. Ketika orang berada pada posisi dekat dengan Allah, Nabi pun ketika Nabi kan dekat dengan Allah, salah sedikit langsung ditegur, beri hukuman, diberi peringatan. Oh, di level yang rendah mungkin dibiarkan sama Allah, bukan karena apa-apa. Jadi konteks ini artinya yang penting kita jaga itu bagaimana kita melihat manusia itu dalam konteks ini, outputnya dan hubungannya dengan Allah bagaimana itu terserah. Mungkin orang tidak secara verbal mengatakan bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa iman misalnya, tapi tindakan-tindakannya orang bisa membaca ini lahir dari keimanan yang dalam. Sehingga pengalaman saya bertemu dengan banyak kebudayaan di banyak tempat. Di Jawa itu kan mungkin secara syar'i belum sempurna, tapi secara iman sudah sempurna. Tapi sekarang menjadi hancur. Dulu orang tua-tua di pasar kena batu sedikit innalillahi wa innalillahi. Sekarang sudah jarang. Jadinya Pak Jaile. Dulu orang ada dapat sedikit alhamdulillah, ada syukur. Sekarang nggak ada. Artinya ada degradasi nilai di peradaban ini. Dan itu berbahaya itu karena materialisme begitu kuat sehingga orang tadi di awal saya katakan manusia kehilangan ikatannya dengan yang maha sehingga hidupnya menjadi tidak berarti. Dia mencari arti dengan dunia. Itu caranya dia mencari arti. Mungkin itu tambah dari saya, Mas. Buya, maaf kalau saya menambahkan sedikit, Buya. Terima kasih. Buya, ada mau ditanggapi lagi dari yang disampaikan Nabi Manis tadi? Saya ingin melihat bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Berbahagialah orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Ditambahkan lagi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Perbedaan pendapat tentang salat khusyuk 1300 tahun yang lalu. Saya mohon maaf kepada seluruh umat Islam barangkali ketika saya ingin mengatakan berbeda, bahwa tidak ada jaminan orang itu melakukan sholat lalu dia tidak melacur, dia tidak main judi, dia tidak booking call girl di hotel, tidak menjamin orang itu menjaga kemaluannya. Karena tanha itu fi'il mudhari'. Tanha, nahat, mati. Tanha fil mudhari'. Fil mudhari' itu akan. Kalau akan artinya jangan pernah mengatakan sholatnya kamu percuma kalau sholat tidak mencegah kejahatan. Sholat tidak pernah percuma. Akan, tidak mesti hari ini kamu jadi baik, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Ya kan begitu. Nanti akan berimbang dengan peningkatan kualitas sholat itu sendiri. Itu satu. Semakin berkualitas, maka pencegahannya pun semakin hebat. Nah, puncak daripada kualitas sholat itu adalah ketika sholatnya mencapai tingkat khusyuk. Nah, ketika mencapai tingkat khusyuk, kalau kita belajarnya kitab fikih, Safina Najah, Safina Sholat, Iqna, Muhadzab, dan Fatur I'anatul Thalibin dan sebagainya, maka definisi sholat khusyuk menurut para fuqaha
Itu artinya tumak ninah. Bacaannya fasih sesuai dengan qiraatnya, rukunnya ya dilakukan semuanya, kiblatnya betul, bajunya ya tidak mengandung hal-hal yang najis, kiblatnya lurus, bacanya lurus, tidak menggerak-gerak yang berulang-ulang. Itu sholat yang khusyuk. Sampai pernah di Jakarta ada latihan sholat khusyuk. Kalau nggak salah 2,5 juta bayarnya tuh. Setelah pulang saya tanya, apa yang kau dapatkan dari latihan itu? Ya, mata jangan bergerak-gerak, melihatkan tempat sujud, yaitu namanya tumanina. Terus baca subhan rabbiyal a'la 3 kali, tidak usah terburu-buru 3 kali. Itu namanya tumanina. Jadi lalu khusyuk menurut saya gimana? Khusyuk menurut saya sesuai dengan penjelasan dari Tuhan sendiri, bahwa orang yang sholatnya khusyuk itu adalah orang li furujihim hafidun, yang menjaga kemaluannya, farjinya. Menjaga farji itu di dalam sholat atau di luar sholat? Oke. Walladzina bi ahdihim wa amanatihim raun, amanah disampaikan, janji dilunasi. Ya kan? Jadi sholat khusyuk itu apa? Sholat khusyuk itu bagi saya, mohon maaf, adalah sholat yang sudah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sholat khusyuk, bukan kualitas sholat ruku sujudnya itu. Itu berarti tumanina. Itu saya kira semacam itu. Masa orang sholat menjaga farjinya, orang sholat melunasi utangnya? Ya enggak dong, itu kan di luar sholatnya. Jadi ketika Anda sudah bisa mengimplementasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari, itulah namanya sholat Anda sudah mencapai tingkat khusyuk. Sholat sendiri adalah konsep, bukan sesuatu fisik yang bisa dilihat dengan mata, bisa diraba. Yang kita lihat sehari-hari bukan sholat yang kita lihat. Yang saya lihat Pak Afkar sedang melakukan sholat, Pak Tato sedang melakukan sholat. Saya melihat orang yang melakukan sholat. Saya sampai sekarang tidak melihat sholat, dan tidak bisa dilihat itu konsep, ya kan? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, itu juga definisi yang perlu dipertanyakan lagi. Kita jangan mempercayai bahwa tulisan orang zaman dahulu itu sudah benar. Coba dikoreksi dong dengan rasional. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu kan definisi sholat di dalam kitab-kitab fikih. Hampir sebelumnya begitu bukan? Nah sekarang ada orang naik panggung, takbir. Wah, udah. Allah Akbar, takbir. Saudara-saudara sekalian, bertujuh sana tujuh sini, muter-muter, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan itu? Takbir udah, terus muter-muter udah, wa muhtataman bit taslim, assalamualaikum. Salat bukan itu? Dikoreksi lagi dong, jangan malu. Ya, jangan tolong, ulama itu jangan disakralkan. Sama dengan kita, ada kesalahan. Fisikawan sangat gembira ketika karya yang direvisi, disempurnakan. Tapi kenapa umat Islam ketika karyanya disempurnakan terganggu kenyamanannya? Sepertinya kurang hormat. Nah, betul nggak? Dengan segala hormat, saya ingin membedakan. Orang Syiah meyakini imamnya maksum. Ahli sunnah menolak yang maksum hanya Rasulullah saja. Tapi prakteknya sama juga kok. Mana mungkin Imam Syafi'i salah, betul kan? Kita jujur aja lah begitu.